Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mentutorialkan bagaimana cara mengikuti diskusi pada aktivitas pembelajaran daring. Pada fitur diskusi ini kita akan tutorialkan bagaimana memulai diskusi, bagaimana mengikuti diskusi, dan hal apa yang bisa kita optimalkan selama diskusi ini dilakukan. Seperti apa dan bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut ini. Kita lanjutkan bagaimana mengikuti aktivitas di elearning2.ump.ac.id. Kali ini kita akan mencoba melakukan aktivitas mengikuti diskusi. Untuk bisa mengikuti aktivitas, tentu saja harus login sesuai dengan akun untuk mengakses portal akademik masing-masing mahasiswa. Nah, kemudian pada video ini kita akan tutorialkan bagaimana mengikuti diskusi menggunakan forum diskusi. Jadi diskusi itu ada jenisnya 3, menggunakan chatting, forum diskusi, dan video conference. Chatting itu seperti kita chat di grup WhatsApp atau media sosial lain. Forum diskusi seperti menjawab postingan-postingan. Sedangkan video conference itu semua orang menampilkan wajahnya secara live ya dalam waktu yang bersamaan. Jadi untuk mengikuti diskusi tentu saja kita perlu memahami instruksi dari dosennya. Setelah tadi kita mengirimkan tugas, di sini ada aktivitas selanjutnya dalam mendesain dan mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer, juga mempertimbangkan prinsip desain pesan pembelajaran. Silahkan ikuti video berikut ini. Jadi kalau ada tampilan seperti ini, saudara dapat langsung klik karena langsung tayang di sini. Jadi videonya langsung bisa tayang di halaman e-learning tanpa langsung klik YouTube. Oke, kita pause ya. Selanjutnya, berdasarkan video ini, setelah kita nonton videonya, diskusikanlah pada forum diskusi penerapan prinsip desain pesan pembelajaran pada media pembelajaran berbasis komputer. Ya, jadi kita akan mengikuti diskusi di forum. Kita coba scroll ke bawah. Diskusi untuk forum itu ini. Jadi dengan icon ada tampilan orang bertiga gini ya. Klik diskusi pertemuan 2. Pada forum diskusi ini, saudara dapat memulai diskusi lebih awal atau mengikuti diskusi yang sudah ada. List di bawah ini adalah aktivitas yang sudah dilakukan oleh partisipan di mata kuliah. Sekarang kita coba untuk menambahkan topik diskusi baru. Caranya, klik Add a new discussion topic. Kemudian isikan subjek topik yang ingin didiskusikan, misalnya desain pesan pada media interaktif. Dan tuliskan pesannya di bagian bawah. Tuliskan pertanyaan atau pernyataan dengan jelas agar peserta lainnya dapat memahami dengan mudah. Selain kita menambahkan pertanyaan berupa teks, kita juga dapat melampirkan video, link artikel, buku, ataupun link ke dokumen yang dimiliki di komputernya. Jadi misalnya ini adalah kalimat pertanyaannya dan video akan ditambahkan di bagian akhir. Caranya yaitu dengan tulis satu kata. Kalau di sini dicontohkan dengan kata video, kemudian klik tanda rantai ini. Ini adalah ikon untuk melinkkan ke dokumen yang diinginkan. Jadi di sini ada 2 pilihan. Enter a URL ini adalah URL berupa link YouTube atau link artikel pada jurnal tertentu atau link buku. Sedangkan browse repositories ini untuk melampirkan file yang ada di komputer
Caranya browse di mana meletakkan filenya, kemudian upload this file. Kita coba untuk link ke video di YouTube. Saya random ambil video, misalnya ini. Jadi silahkan di copy link yang ada di atas, ya, URL-nya. Kemudian pastekan di sini. Hal yang sama juga bisa dilakukan ketika kita menemukan link berupa artikel dan dokumen-dokumen lainnya. Setelah dipastekan, klik create link. Ini videonya sudah link, tapi akan bisa kita lihat setelah kita post to forum. Selanjutnya klik post to forum. Untuk melihat diskusi yang barusan kita tambahkan, klik topiknya, dan inilah tampilan akhir dari topik diskusi yang barusan kita tambahkan. Kalau kita lihat, sudah ada beberapa tanggapan dari temannya. Ini adalah topik diskusi, ini waktu mereka aktif, ini siapa yang terakhir posting, dan replies itu sudah berapa orang yang menanggapi. Oke ya. Kalau kita ingin coba klik pertanyaan yang pertama, jadi untuk mengikuti diskusinya, klik topik yang sudah didiskusikan. Ini diskusi pertemuan 2. Ini di sini sudah ada Mardiansah yang menceritakan bagaimana penerapan desain pembelajaran. Di sini ada aktivitas atau partisipasi dari Mardiansyah. Jadi desain pesan pembelajaran ini ada di multimedia presentasi, media interaktif, video pembelajaran dan internet, dan berbagai rinciannya. Kemudian ada tanggapan dari dosennya mengenai untuk masing-masing jenis pesan tersebut. Nah, jadi ini semacam ada scaffolding ya, semacam ada pertanyaan lanjutan untuk bisa melanjutkan diskusi. Kalau kita ingin menanggapi pertanyaan atau pernyataan dari mahasiswa, klik replay. Ya, selanjutnya jika ingin memberikan respon, silahkan klik reply. Silakan tulis di sini apa tanggapan yang akan diberikan. Misalnya menurut saya, ya, jadi tidak perlu lagi memperkenalkan diri, karena pada saat kita mengentrikan atau mensubmit argumen kita, itu sudah ada identitas kita. Ya, lanjutkan ini menurut saya seperti apa tanggapan dari diskusi yang sudah berlangsung. Kemudian klik submit. Nah, ini dia. Jadi tidak perlu memperkenalkan diri di halaman chatnya karena pada saat posting langsung ada identitasnya. Jadi dosen sudah tahu siapa yang berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Ini di sini ada edit kalau kita ingin mengedit postingan, kemudian ada menghapus dan untuk reply kembali. Begitulah cara kita mengikuti diskusi di e-learning 2. Jika kita ingin melihat diskusi yang lain, silahkan klik di bagian bawah ini ada panah ke kiri. Ini menandakan aktivitas sebelumnya. Nah, di ruang lain juga ada yang mendiskusikan penerapan desain pesan. Nah, dan juga ada pertanyaan dari dosennya. Kalau begitu, berdasarkan pendapat di atas, bagaimana cara menerapkannya pada media pembelajaran basis komputer? Lakukan hal yang sama pada saat ingin berpartisipasi dalam diskusi ini. Ya, semakin banyak kita terlibat dalam diskusi, semakin bagus untuk perkembangan kognitifnya, karena ada proses konstruksi dari pengetahuan sebelumnya terhadap pengetahuan baru. Saya sarankan untuk berpartisipasi aktif di dalam diskusinya. Begitulah bagaimana cara berpartisipasi dalam diskusi. Ini adalah diskusi asinkronous, artinya peserta diskusi tidak aktif atau tidak login di waktu yang sama. Nah, kalau di sini kita lihat dari waktunya, Ummul Khair dia aktif tanggal 10 September jam 9. Ya, sedangkan ini adalah batas waktu untuk diskusi. Jadi biasanya untuk diskusi asinkronous ini dosen memberikan rentang waktu 5-7 hari. Ummul Khair memberikan respons 10 September jam 9, kemudian ada
respon 11 September jam 9 juga. Kalau kita merespon ini akan tercatat waktu kita memberikan respon. Jadi tidak dalam waktu yang bersamaan. Itu yang disebut dengan diskusi asinkronus. Itulah bagaimana kita mengikuti diskusi asinkronus di e-learning 2. Demikianlah video tutorial bagaimana kita berdiskusi dalam pembelajaran daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.